aura-aura gaib. Lo nggak cocok nama lo aura cinta ya. Lo menebarkan kebencian. KDM udah baik ya, ngasih santunan 10 jutanya lo ambil, tapi muka lo kayak gak terima. Tahu nggak nak? Kenapa lo dilahirkan susah? Karena kalau lo kaya, lo injek orang. Gua tahu maksud lo pengen menyuarakan ketidakadilan, tapi masalahnya bapak lo bangun rumah di bantaran Gebang sayang, di bantaran kali. Kalau ngejeblos lo metong. Udah bener dipindah, dibenerin sama Pak KDM. Ingat ya nak, masih kecil, belajar aja udah. Jangan nyolot-nyolot lu. Lo gak cocok aura cinta, aura ani-ani. Banyak banget yang kirim video soal ini nih. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Nah, itu dia. Menurut kalian gimana nih anak? Hah? Pinter kah? Kreatif kah? Kritis kah? Atau songong? Aduh, kacau. Guys, tolong dengarkan ya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh guys. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh, tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah kayak gini, maunya dibilang elit, tapi bilang katanya si Kang Deddy, rumah aja masih di pinggiran kali. Coba. Nah dibenerkan, divalidasi sama ibunya bahwa katanya untuk mental anaknya boleh-boleh aja. Wisuda itu ya nggak masalah, katanya begitu guys. Memang susah ya, kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Yang namanya wisuda itu kuliah supaya kalian tahu bahwa itulah jerih payah seseorang untuk mendapatkan satu prestasi yang paling, pendidikan yang paling tinggi, yaitu kuliah. Ya, kalau SMA masih sekolah, artinya udah itu adalah proses belajar untuk menuju kesuksesanmu gitu loh. Ini malah kayak begini. Aduh, bagus. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah, ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya dek. Bagaimanapun juga harusnya Anda bersyukur. Mau ngasih makan lo, yaitu orang tua lo ya. Orang tua susah payah untuk cari duit, bukan berarti kamu mau seenak-enaknya aja. Cobalah prihatin sedikit, karena kamu kan bukan orang kaya, ya kan? Duit aja harus nyari-nyari. Kalau orang kaya ya nggak tinggal di situ, gitu loh. Bukan sebuah penghinaan. Ini benar kata KDM. Kalau memang dia sayang sama anaknya, berikanlah kehidupan yang layak, bukan di pinggiran kali rumahnya. Yang ngontrak kayak di mana kayak gitu. Ini malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah, kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu nggak mikir. Ya, kalau mau cerdas, sekolah yang bener. Jangan dulu menuntut macam-macam. Anda mau menunjukkan bahwa kamu mampu, tapi kenyataannya nggak sebanding gitu loh ya. Boleh-boleh aja Anda bermimpi, tapi mimpinya harus pakai logika dan kenyataan. Oke? Mimpi itu harus mengukur diri gitu loh. Boleh mimpi itu setinggi langit, tapi kita harus mengukur diri dulu, mampu nggak, bisa nggak, berusaha nggak gitu loh ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, dimanapun kamu berada, apalagi kamu niatnya mau kuliah, tapi begini, ini udah dicoret kalau saya mah ya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini udah nggak dilirik sama saya, langsung coret. Hati-hati loh, ini mempengaruhi kinerja kamu nantinya. Mau cari kerja susah karena punya karakter seperti kamu. Bahan pertimbangan loh, beneran saya nggak bohong. Oke, salam. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan bebe ya, amin.
Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih, gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Icih, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya, katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya. Buahnya juga sama, ternyata emang benar buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau ngadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSISnya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu. Maksudnya begitu nih, kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue zaman dulu mah nih, gue lagi SMA perpisahan cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya, entah itu bermain musik, bermain band, jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari, ya yang narinya juga kita-kitanya juga. Teater lah, kabaret kalau lagi zaman gua dulu mah, kalau zaman sekarang mah teater kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan, dan itu no budget loh, cuma di lapangan aja. Menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan. Begitu, bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan ngundang-ngundang band-band kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing, dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak? Dengan ininya dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih ya saya nerima, cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil.